Halo, selamat siang semuanya. Eh, Terima kasih ya, semoga salam sehat selalu. Karena sekarang cuacanya rada beda ya. Dan kemarin kebetulan majikanku waktu semalam beliau turun ke bawah itu ada mbak-mbak Indonesia yang pingsan. Jadi beliau membantu untuk mencari bantuan karena kebetulan semalam beliau beli barang di bawah ya, dan kok lama amat ternyata pulang-pulang dia cerita ada mbak Indonesia yang sempat pingsan. Nah di sini teman-teman harap dijaga kesehatannya karena yang dipastikan itu memastikan diri kita cukup makan ya, terus juga vitamin dan juga suplemen bagi tubuh kita, dan juga untuk basic check up itu yang utama ya. Karena di dalam pekerjaan kita ini kita tidak kenal waktu istirahat ya. Di Hongkong itu tidak ada waktu istirahatnya. Di Hongkong itu kontrak kerjanya hanya menunjukkan bahwa kita bekerja live in yang notabene tinggal sama majikan. Jadi tidak ada di situ harus ada waktu istirahat berapa jam, tidak ada. Namun untuk normalnya seharusnya kita itu bisa istirahat 8 jam ya kan, termasuk including lunch break dan lain sebagainya. Namun di sini berhubung kontrak kerja itu tidak ada jam kerja, karena semua di Hongkong itu tidak ada kontrak kerja yang ada jam kerjanya, namun ada lunch break itu ada. Nah mungkin untuk kontrak kerja PRTA atau domestic helper itu lebih susah dikarenakan live in. Kalau di kantoran ada lunch breaks-nya. Jadi bukan berarti 8 jam kerja itu tidak ya, tetapi ada lunch break-nya. Oke, di sini saya mau berbagi tentang bab kesehatan ya, yang selama ini mungkin teman-teman terlalu abai, bahkan mungkin bukan terlalu abai sih, lebih ke arah ketakutan ya, ketakutan kehilangan pekerjaan, ketakutan menerima sebuah diagnosa meskipun sebentuk penolakan ya. Di sini penolakan atas diri sendiri untuk menghadapi sebuah kenyataan. Ya memang kenyataan itu pahit ya kan, dimana tidak mudah ya. Nah di sini saya adalah salah satu peserta pap smear yang diadakan oleh Peduli Sehat Hongkong ya, yang selama ini komunitas Peduli Sehat Hongkong sangat peduli kepada kesehatan perempuan ya, bergerak di bidang kesehatan terutama PRTA ya, yang notabene didominasi dengan perempuan ya kan. Nah itu menyangkut apa saja. Nah programnya dari Peduli Sehat Hongkong itu banyak sekali, dan mereka sudah menjalankan 5 tahun ini ya. Dan dalam perjalanan 5 tahun ini saya pasti paham apa yang dialami oleh Peduli Sehat Hongkong, teman-teman volunteer, ambasadornya, dan juga termasuk Bu Ayu Rahayu ya, yang selama ini beliau di usianya yang tidak muda lagi tapi semangatnya luar biasa. Nah, challengingnya itu apa sih? Tantangannya apa? Tantangannya adalah kita menggugah orang yang sudah sadar. Di sini yang susah, kalau kita menggugah orang yang belum sadar, kita mudah, kita tampar, kita siram air, mereka bisa langsung bergegas berdiri. Nah, tetapi karena kita musuhnya itu adalah orang-orang yang sadar, orang-orang yang tahu tapi pura-pura tidak mau tahu, bayangkan. Sedang bermain drama dengan kehidupannya sendiri, sedang bermain drama dengan kesehatannya sendiri, yang menganggap bahwa hal tersebut adalah hal sepele, menunda sesuatu yang sebenarnya harusnya penting. Nah, apakah itu terjadi pada saya? Ya, benar. Itu terjadi juga pada saya. Dulu saya mempunyai ketakutan tersendiri juga, ya kan? Karena apa? Waktu ibu saya dulu, emak saya itu punya benjolan di payudara ya, pernah punya benjolan di payudara waktu saya masih usia berapa tahun ya waktu itu, kalau nggak salah sehabis
melahirkan adik saya itu kurang lama, berapa lama gitu ada benjolan di payudara. Nah, kebetulan saat itu dokternya menyarankan untuk tidak dicek lebih lanjut karena tidak sakit ya, karena tidak sakit dan benjolan itu memang nggak keras tapi ada benjolan seperti itu. Terus beliau disarankan untuk meminum Super Tetra waktu itu, dan ya sampai sekarang nggak ada keluhan apapun, benar. Nah, namun di sela-sela itu saya kisaran 2013 ke 14 itu saya juga merasakan ada benjolan dan tidak sakit. Nah, terus saya sampaikan keluhan itu kepada mak saya. Waktu itu saya belum mengenal Peduli Sehat Hongkong. Saya belum mengenal Peduli Sehat Hongkong, dan sepertinya Peduli Sehat Hongkong pun juga baru 5 tahun, jadi belum ada ya. Waktu itu belum ada mau keinginan periksa ke situ, tapi sempat menanyakan kepada majikan saya apakah asuransi saya mengcover pembiayaan operasi yang bersifat seperti ini jika mengalami mungkin terdeteksi adanya benjolan di payudara dan juga kanker payudara dan lain sebagainya, termasuk juga kanker serviks. Itu saya tanyakan dan beliau menunjukkan polis asuransi yang dibeli untuk saya. Nah, polis asuransinya itu ya kemudian saya lihat termasuk gigi juga ada. Nah, mungkin saya kebetulan adalah beruntung ya waktu itu. Nah, terus di sini saya mengikuti pemeriksaan melalui Peduli Sehat Hongkong Pap smear karena baru jalan 2 tahun ini. Jadi waktu tahun kemarin saya mengikuti yang pertama adalah di tahun 2021 11 Juli. Kemudian di 2022 kemarin saya mengikuti yang kedua kalinya dan hasilnya dinyatakan alhamdulillah bagus. Nah, adakah ketakutan ikut seperti itu? Sangat-sangat ada, tetapi mencoba untuk memahamkan pada diri kita bahwa untuk deteksi lebih awal itu lebih bagus. Jadi kalau kita tahu lebih awal, kita tahu langkah apa yang harus diambil ke depannya ya. Meskipun banyak hal pertimbangannya adalah kita masih butuh pekerjaan, kita masih harus bergantung pada majikan, belum tentu juga nanti majikan mau paham. Apalagi di tahun kemarin itu majikan saya cowok ya, jadi rada tabu mungkin untuk membahas hal seperti ini, tetapi tetap saya usahakan membahas dengan beliau. Dan saya kebetulan beliau sendiri juga ada histori ibunya yang dulu juga punya penyakit kanker, namun kankernya bukan kanker serviks tetapi kanker leukemia, kanker darah. Jadi beliau cukup paham apa yang saya sampaikan dan memahami apa yang saya butuhkan, dan beliau menyatakan it's fine, you can go with the check up and undergo the check up, anything the result you just let me know. Nah, di sini adalah sedikit angin segar bagi setiap PMI yang ternyata jika majikan itu open minded ya kan. Jika ternyata majikan itu open minded, ternyata majikan itu mau tahu. Ada sebagian mungkin tidak. Jadi keberuntungan ini tidak semua PRTA punya, dan juga tidak semua PRTA mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, apalagi masalah privasi ya kan. Ini masalah sangat privat sebenarnya kan. Kalau mengenai kanker serviks itu mengenai Miss V ya kan, mengenai vagina, kesehatan perempuan. Nah, sementara kita lain gender itu bagaimana? Nah, bahkan jangankan lain gender, sesama gender dengan majikan perempuan saja kita sulit untuk memberitahukan ya kan. Dan kadang majikan perempuan kita pun juga menolak hal-hal seperti itu, bahwa kenapa sih kamu harus mengikuti hal-hal seperti itu, harus check up seperti itu? Kamu loh di sini hanya kungyan. Nggak sedikit juga majikan yang beranggapan demikian ya. Jadi banyak hal pertimbangan kenapa teman-teman memilih untuk diam. Banyak hal kenapa teman-teman memilih untuk menyimpannya sendiri, menunggu sampai hari H di mana sudah sangat parah baru kalian melakukan pemeriksaan atau bahkan mendapatkan pertolongan yang endingnya sudah di stage 4 ya kan. Akhirnya sudah di stage akhir yang lebih susah lagi untuk penyembuhan ya kan. Nah, kalau di stage awal kita bisa untuk mendapatkan treatment yang lebih bagus. Nah, program-program dari Peduli Sehat itu selain Pap smear juga pada mengarah vaksinasi ya, vaksinasi, kemudian juga mengarah ke vaksin influenza, vaksin
vaksin COVID itu juga ada. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya adalah bekerja sama dengan DHC Express Wancai yang memberikan fasilitas kepada PRTA yang di daerah Wancai dan sekitarnya atau di distrik Hong Kong Island itu untuk mendapatkan free basic check up untuk kesehatan. Contohnya yaitu basicnya adalah cek kolesterol, ya kan, cek gula darah. Nah, juga ini bisa menjadikan satu basic line bagi kita untuk mengetahui kesehatan tubuh kita, ya. Dan selanjutnya, selain kita mengikuti pap smear, juga ada yaitu bekerja sama dengan Breast Cancer Foundation, ya. Jadi Bu Ayu ini hebat orangnya. Bu Ayu ini bisa melobi beberapa tempat, ya. Salah satunya adalah kalau untuk pap smear itu adalah dengan United Christian Nedersool Community Health Service. Nah, di sini juga dengan klinik Hong Kong yang dimana dilobi sama Bu Ayu menyatakan bahwa kita PRTA itu juga punya andil di dalam kehidupan orang Hong Kong, terutama majikan Hong Kong, ya kan. Kalau pembantunya tidak sehat, bagaimana kita memberikan full service yang terbaik kepada majikan, ya kan? Bagaimana kita bisa menyajikan pekerjaan kita dan bertanggung jawab pada pekerjaan kita yang membutuhkan energi dan juga pikiran kita. Nah, di sini loh, di sini membuktikan bahwa mereka juga welcome kepada kita. Nah, ini ya. Nah, bisa dilihat ya, United Christian Nedersool Community Health Service. Nah, di situ kliniknya itu di Kuntong, ya. Kliniknya di Kuntong, dekatnya Kowloon. Nah, di sana bagaimana Mbak daftarnya? Anda bisa daftar melalui Peduli Sehat. Nanti Ibu Ayu akan mengarahkan kepada hotline-nya untuk booking. Boleh di booking hari biasa, boleh juga mengikuti program Peduli Sehat yang mungkin agak lama. Nah, jadi kalau teman-teman ternyata ada keluhan yang urgent, itu bisa langsung ke emergency juga. Jadi tidak harus melalui ke klinik ini. Jadi bisa teman-teman langsung sendiri ke emergency, ke rumah sakit umum, rumah sakitnya pemerintah. Nanti baru diarahkan rujukan langkah berikutnya jika memang diperlukan pemeriksaan lebih jauh. Nah, contohnya adalah bagaimana ini? Contohnya adalah teman yang kemarin kita bekerja 2 bulan kemudian mengalami keluhan di payudaranya, ya kan. Nah, dia baru 2 bulan bekerja, terus juga tiba-tiba payudaranya mengalami sakit, ya kan, benjolan dan sudah parah. Kemudian kita langsung menyarankan untuk ke rumah sakit umum, ya kan, terdekat, rumah sakit pemerintah, karena kebetulan beliau berada di Yuen Long. Dia mendapatkan treatment dan operasi di Tuen Mun. Kenapa kok? Apakah itu nanti operasinya membayar? Iya, tetapi dapat subsidi. Jadi membayarnya tidak mahal, ya, karena ada subsidi. Nah, terus itu juga harus check up dan lain sebagainya. Karena kebetulan mbaknya kemarin yang bekerja 2 bulan itu merasa bahwa majikannya tidak memberikan waktu istirahat yang cukup. Setelah pasca operasi kan membutuhkan check up, pembersihan luka dan lain sebagainya. Itu kan karena itu bukan kanker, ya, ternyata mbaknya itu bukan kanker, ditemukan memang ada meningitis. Jadi sudah diambil dagingnya yang berupa daging tumbuh, kayak daging tumbuh itu tadi diambil. Terus itu lukanya tidak boleh dijahit, jadi pelan-pelan dibiarkan kering. Jadi setiap hari harus dicuci dan dipastikan tidak kembali lagi benjolannya. Nah, sementara hal tersebut karena sering angkat, dia jaga anjing, kerjaannya itu majikannya juga kurang bersahabat, ya kan. Majikan juga kurang bersahabat, jadinya itu mengefek kepada progres penyembuhan. Dan ternyata sampai hari ini, setelah sampai potongan habis berusaha bertahan pun, ternyata itu tidak mengalami progres pembaikan. Bahkan dokter pun merasa kasihan, ya, dan itu dianggap gagal nanti, apalagi sampai nanti bisa mengarah kepada yang satunya. Jadi tidak hanya satu saja, tapi bisa mengarah kepada yang satunya, akhirnya satu pasang. Nah, mbaknya memilih untuk mengundurkan diri, pulang untuk istirahat. Kemudian menanyakan kepada pihak PT, bagaimana pihak PT pun menyetujui dan membolehkan, dikarenakan memang kesehatannya nomor 1. Nah, dia pun juga bertanya ke saya, Mbak Kontreng, seandainya saya mengundurkan diri apa boleh? Boleh.
dan memilih. Kenapa kamu memilih mengundurkan diri? Karena saya memilih untuk sehat. Nah, di sini karena kesehatan kita nomor satu. Dan teman-teman yang ada di Hong Kong ini sebenarnya jika ada kontrak kerja legal, teman-teman juga tidak perlu ketakutan ya untuk menyatakan kesakitan kalian karena keluhan kalian. Karena sebenarnya kita dijamin oleh undang-undang di Hong Kong bahwa kita berhak atas subsidi pengobatan dari rumah sakit pemerintah, dan juga kita berhak atas biaya pengobatan dari asuransi yang dibelikan majikan, terlepas apapun jenis asuransinya, yang murah ataupun yang mahal, karena itu kembali lagi kepada majikannya membelikan asuransi yang mana. Dan langkah-langkahnya kalau Anda mengalami keluhan seperti payudara di bawah 40 tahun, silahkan hubungi Peduli Sehat Hong Kong Facebooknya. Dan silahkan Anda menghubungi di sana, mungkin menanyakan atau memberitahukan, mengkonsultasikan tentang keluhan Anda. Namun perlu dicatat, Peduli Sehat Hong Kong itu di mana dihandle oleh PMI juga. Jadi Bu Ayu Rahayu ini juga PRTA, sama seperti kita. Jadi tidak hotline yang khusus untuk menangani satu persatu klien. Jadi kalau tidak full respon, tidak fast respon, ya harap dimaklumi ya. Jadi Peduli Sehat Hong Kong adalah dimana komunitas yang concern pada kesehatan perempuan, termasuk PRTA, yang notabene kita mendapatkan fasilitas menjadi jembatan untuk mendapatkan treatment lebih murah, intinya lebih miring ya. Jadi di sini keuntungannya. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan informasi lebih jauh, jangan lupa ikuti Facebooknya Peduli Sehat Hong Kong ya, karena Peduli Sehat Hong Kong hanya ada di Facebook, belum ada untuk channel YouTube-nya ya, karena tidak ada waktu untuk mengelola ya. Dan itu programnya bersatu dengan KJRI, jadi partnernya adalah KJRI, namun penggeraknya tetap Peduli Sehat Hong Kong oleh PMI, dari PMI dan untuk PMI ya. Jadi kaya untuk Peduli Sehat Hong Kong, dan semangat selalu Bu Ayu dan timnya. Semoga teman-teman kedepannya bisa mendapatkan pencerahan, dan teman-teman yang lainnya bisa menyambut bahwa kesehatan itu nomor satu. Sekali lagi, jangan takut untuk check up, jangan takut untuk mengikuti pap smear ya yang diberikan program oleh Peduli Sehat Hong Kong, dan juga nanti untuk payudara, pemeriksaan payudara dengan Breast Cancer Foundation. Oke, tunggu acaranya di tanggal 29 Januari nanti, dan di sana Peduli Sehat Hong Kong juga sedang menyambut ulang tahunnya yang kelima. Selamat Ibu Ayu dan juga timnya, dan Peduli Sehat Hong Kong semoga tetap solid dan kaya.